Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Lorong Film. Kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Happy Death Day. Genre misteri ini cukup menarik untuk kita ulas. Film yang dibintangi oleh Jessica Rothe ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang terjebak di lorong waktu, di mana ia terus-terusan dibunuh oleh seorang pembunuh yang misterius. Untuk terlepas dari lorong waktu ini, ia harus mengulang hari yang sama secara terus-menerus agar bisa menerka siapa pembunuhnya dan mencegah kematiannya. Film yang disutradarai oleh Christopher Landon ini terbilang cukup sukses. Bagaimana keseruannya? Check it out. Layar dibuka dengan seorang mahasiswi yang terbangun dari tidurnya. Perempuan ini bernama Teresa. Terlihat aneh baginya karena ia terbangun di asrama laki-laki. Dengan wajah yang muram, ia meminta agar merahasiakan kejadian malam tadi kepada Carter. Setelah itu, ia keluar asrama. Ia melihat air mancur yang keluar dari taman, klakson mobil, sekumpulan orang yang pingsan di antara mereka. Lalu ia bertemu dengan Tim. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat orang sakit hati. Itulah Teresa. Sampailah ia di asrama perempuan. Temannya yang bernama Daniel memberitahukan bahwa nanti malam akan ada pesta. Ia masuk kamar dan di sana ada Lori yang memberikan kejutan berupa kue. Tetapi Teresa menolaknya dengan kalimat yang membuat Lori sakit hati. Setelah bubaran, ia menghadiri rapat. Datanglah seorang wanita yang ikut serta dalam rapat, namun ia membawa makanan dengan alasan ia belum sarapan. Ucapan Teresa membuat wanita itu pergi meninggalkan rapat. Lalu datanglah Carter, membuat makanan itu terjatuh dan menimpa Teresa. Teresa marah besar. Carter di sini datang untuk memberikan kalung Teresa yang tertinggal di kamarnya. Akhirnya dia terlambat memasuki kelas. Tidak ada kekhawatiran padanya, sebab dosen itu adalah salah satu kekasihnya. Sore harinya ia datang ke rumah sakit. Di sana ia bertemu dengan Lori, salah satu rekan kamarnya. Lori tahu alasan apa yang membuat Teresa pergi ke rumah sakit, dan Teresa mengatakan perkataan yang membuat Lori sakit hati untuk yang kedua kalinya. Ia memasuki ruangan dosennya dan mereka. Lalu datanglah istri dari dosen itu. Melihat kondisi tidak memungkinkan, akhirnya Teresa pun pergi. Menjelang malam, ia pun bersiap-siap untuk berpesta. Lalu lampu mati secara tiba-tiba. Di luar ia melewati sekumpulan mahasiswa. Salah satu dari mahasiswa itu berhenti dan mengikuti Teresa. Genre misteri dimulai. Ia berjalan memasuki sebuah lorong. Di sana terdapat kotak yang cantik. Lalu ia mendengar langkah kaki yang terhenti. Ia mencoba melihat ke belakang. Ternyata ada salah seorang yang memakai topeng. Merasa dirinya terancam, lalu ia berlari dan terjatuh. Namun ketika melihat ke atas, sebuah pisau mendarat di kepalanya dan membuatnya kembali mengalami hari yang sama. Untuk yang kedua kalinya, ia terbangun dari tidurnya yang berada di asrama laki-laki. Namun di sini ia merasakan hal yang sangat aneh. Ketika ia melihat stiker yang menempel di pintu Carter, ia mengira ia telah menerima kutukan. Ia bergegas keluar asrama. Ia melihat air mancur, klakson mobil, orang yang pingsan, hal yang sama yang pernah ia alami sebelumnya. Lalu ia menghadiri rapat dengan memikirkan kejadian-kejadian yang menimpanya sepanjang hari. Datanglah seorang wanita yang bergabung dengan membawa makanan. Untuk kali ini Teresa tidak berkata apa-apa. Ia hanya melamunkan pengalaman yang ia alami. Di sini perkataan Daniel
yang membuat wanita ini keluar dari rapat. Karena kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, Teresa menghindari tumpahan makanan dan meminta kepada Carter kalung miliknya, yang sebelumnya Carter lah yang memberikan kalung itu. Di malam harinya ia mengubah aktivitas yang belum pernah ia lakukan. Tiba-tiba lampu mati dan itu membuatnya cemas. Keluar asrama ia bertemu dengan segerombolan mahasiswa yang salah satu dari mereka membawa topeng. Kekhawatirannya mulai terganggu saat ia mencoba memasuki lorong karena ia pernah ke sana dan mati. Akhirnya ia pergi dan sampailah ia di acara pesta. Momen baru yang belum pernah ia alami. Di dalam pesta ia tertarik kepada satu laki-laki dan membawanya untuk masuk ke satu kamar. Laki-laki itu berpesta sementara ia membalas chat temannya. Tanpa disadari datanglah si topeng misterius dan membunuh laki-laki itu hingga tewas. Ia tak sadar. Lalu ketika si topeng misterius ini menunjukkan sebuah pisau, ia pun teriak dan mencoba lari. Tapi ia mati dengan sobekan benda tajam. Untuk yang ketiga kalinya, ia terbangun di tempat yang sama. Dengan ketakutan, ia keluar melewati taman. Kejadian-kejadian di taman membuat ia semakin ketakutan. Sampailah ia di kamarnya. Dengan menangis dan ketakutan yang dalam, ia menceritakan kejadian aneh yang menimpanya. Ia seperti terjebak di dimensi lain. Setelah ia mulai tenang, malam pun berganti. Ia memutuskan untuk tidak pergi ke pesta. Ia memblok jendela, menahan pintu agar topeng misterius itu tidak masuk. Lalu lampu pun mati. Terdengar suara di satu ruangan membuat ia membawa kapak. Setelah ia keluar dari ruangan itu, tiba-tiba topeng misterius itu ada di belakangnya. Mencoba menikam, namun ia berhasil mengelak. Ia memukul dan lari, namun pintu telah terhalang oleh lemari. Topeng misterius itu bangun dan langsung membunuhnya. Teresa tewas di kamar kesayangannya. Untuk yang keempat kalinya, ia terbangun di tempat yang sama. Ia berteriak membuat Carter yang berada di sana terkaget. Ia sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya. Melewati taman dengan kejadian yang sama, lalu ia menabrak Carter dan memeluknya, serta membawanya ke kantin. Carter di sini mencoba untuk membantunya dengan mencari siapa pria bertopeng yang diceritakan Teresa. Di momen ini, Teresa menceritakan perlakuan buruknya kepada siapapun. Mungkin ini alasan kenapa ia menjadi target pembunuhan. Untuk mengetahui siapa dalang yang mencoba untuk membunuhnya, ia harus mencatat siapa nama-nama orang terdekatnya. Dengan risiko ia terbunuh berkali-kali. Karena dirasa itu jalan satu-satunya, ia pun memilih cara itu. Investigasi pertama ialah tim. Setelah ia mencoba untuk mencari tanda-tanda mencurigakan, ia disuguhkan dengan video yang ditonton oleh tim. Dan ia pun mengerti bahwa sebenarnya tim itu gay. Cukup membuatnya terhibur, akhirnya Teresa pun tewas. Investigasi pertama gagal, kita beralih ke investigasi yang kedua. Target yang kedua ialah Daniel. Ia berjalan bersama Daniel, lalu terjadi pertengkaran yang membuat mereka tertabrak. Dirasa rencananya akan berhasil, ia pun percaya diri dan bertelanjang bulat melewati taman. Malam harinya ia mengendap-endap dan memukul salah satu targetnya. Dirasa salah sasaran, akhirnya ia terbunuh. Saat ia terbangun, ia merasakan efek dari terlalu sering terbunuh dan ia pun pingsan. Ia dibawa oleh Carter ke rumah sakit. Setelah ia siuman, berulang kali lampu tiba-tiba mati. Dirasa ia sedang dihantui, ia pun melarikan diri dan menuju ruangan dosen itu. Tujuannya hanya untuk mengambil kunci mobil.
Setelah ia keluar ruangan, tiba-tiba pria bertopeng itu muncul dan membunuh dosen itu. Terjadi kejar-kejaran dan akhirnya ia pun lolos. Namun di tengah jalan, ia diberhentikan oleh mobil polisi. Awalnya ia tidak mau dipenjara. Namun jika dipenjara adalah cara satu-satunya agar ia tidak terbunuh, ia memilih dipenjara. Mendengar penjelasannya, polisi itu keheranan. Tapi di saat borgol telah menempel di tangannya, dari kejauhan datanglah mobil yang sangat cepat menabrak polisi itu. Ternyata ia adalah pria bertopeng. Teresa panik, takut setengah mati. Karena mobil yang ditumpanginya bocor, pria bertopeng itu menjatuhkan api yang menjalar ke mobilnya. Dan ia pun tewas. Dan ia terbangun dari tempat tidurnya. Namun kali ini sangat berbeda. Terlihat ia bisa menerima kutukan yang menimpanya. Kali ini Carter yang penasaran dengan sikap Teresa mulai tertarik. Carter adalah satu-satunya mahasiswa yang bisa menerima kejadian aneh yang di luar nalar. Teresa menjelaskan akan ada air mancur, kelosen mobil, orang terjatuh. Semakin tertariknya Carter kepadanya. Baginya pengalaman di luar nalar adalah sesuatu yang menarik. Malam harinya mereka bersantai di suatu kafe. Hati dan tingkah buruknya mulai memberikan efek kepadanya. Ia mengira kutukan ini adalah hasil perlakuan buruknya kepada orang-orang. Perbincangan mereka terhenti ketika salah satu berita TV mengatakan buronan kabur dan telah berhasil membunuh 6 korban. Ia berpikir bahwa kematiannya adalah ulah buronan itu, mengingat ia stuck di hari yang sama dan mati di hari yang sama. Setelah menyadari hal itu dan menemukan titik terang, akhirnya ia pun pergi menuju rumah sakit. Setibanya ia di rumah sakit, ia ingin memberitahukan petugas, namun terlambat. Petugas itu telah mati. Dan ia ditembak namun berhasil lolos. Ia akhirnya terpojok. Namun di saat ia akan ditembak, datanglah Carter. Carter di sini untuk menolongnya. Namun karena pengalamannya dalam bela diri kurang, akhirnya Carter pun tewas. Teresa berteriak dan kabur, sehingga ia masuk di salah satu ruangan gelap. Ketika si buronan itu masuk, ia pun terkena pukulan yang menyebabkan ia tak berdaya. Dirasa Teresa berada di pihak yang unggul. Tiba-tiba ia memikirkan Carter yang telah tewas. Jika ia membunuh buronan itu, ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan Carter. Benih-benih cinta kepada Carter mulai bersemayam di hatinya. Ia memilih jalan yang terbaik, yaitu mati yang mengenaskan. Karena dengan begitu, ia akan kembali ke putaran awal dan Carter akan hidup kembali. Oke, cukup menarik. Dan akhirnya dia terbangun dari kematiannya yang ke-9. Perasaan senang, ia memeluk Carter serta mengucapkan terima kasih karena telah mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Keluar asrama dengan perubahan dan keceriaan. Sampailah ia bertemu dengan tim. Ia memberikan motivasi kepadanya agar jangan berpura-pura. Kejarlah pria idamannya. Mendengar ucapan darinya, tim pun senang. Semenjak ia bertemu dengan Carter, perlahan ia merubah perbuatan buruknya. Terlihat ia sangat enjoy menjalani hidupnya. Tiba-tiba saatnya untuk mengakhiri kisah gelapnya dengan si dosen. Ia mendatangi dosen itu dan ia ingin mengakhiri hubungannya. Dirasa tak terima dengan keputusannya, dosen itu mengancam, namun ia tidak peduli. Setelah tindakan yang sangat berani itu, ia menghadiri rapat. Di sini ia merubah waktu yang seharusnya. Ia membawa makanan ketika rapat, membuat mereka keheranan. Seperti sebelumnya, Daniel membuat salah satu dari mereka pergi, meninggalkan rapat, namun ditahan oleh Teresa.
Ia mengambil minuman itu lalu menyiramkannya kepada Daniel yang membuatnya Daniel pergi. Datanglah Carter, ia langsung menciumnya dan mengajaknya berkencan, yang membuat Carter keheranan dengan perubahan Teresa. Karena masih ada satu permasalahan yang belum usai, ia memutuskan untuk menunda berkencan dan mempersiapkan dengan matang segala persiapan guna bertemu dengan buronan yang kabur. Ia memasuki rumah sakit dan berhasil merubah waktu. Ia menyelamatkan salah satu petugas dengan mengambil pistolnya. Ia memasuki ruangan buronan itu. Ketika ia hendak menembak, pengaman pistolnya tidak dibuka, sehingga ia tidak bisa mendapatkan peluru. Dirasa gagal, buronan itu mengambil kesempatan yang membuat Teresa terpojok. Karena ia tahu lampu akan mati, ia mengambil kesempatan dan mengambil pistol itu. Sebelum ia menembak, ia mengucapkan terima kasih kepada buronan itu karena telah memberikan saran untuk membuka pengaman pistol. Dirasa tugasnya telah selesai dan tidak akan ada yang mencoba membunuhnya lagi, ia pun akhirnya berkencan. Perjuangan dan perubahannya membuahkan hasil. Serta perayaan yang sederhana, Teresa memakan bulu hadiah dari teman sekamarnya, Lori. Lagi-lagi dia terbangun di asrama laki-laki. Ia terlihat stres. Ia mengira telah membunuh buronan yang mencoba terus-menerus membunuhnya. Seharusnya ia telah terbebas dari kutukan itu karena perubahan drastis yang ia alami. Ia bergegas memasuki kamarnya dan pergi meninggalkan asrama. Lori di sini mencoba menenangkan Teresa dengan memberikan sepotong kue. Ketika ia melihat kue yang diberikan oleh Lori, akhirnya ia pun sadar kematianlah yang membuatnya kembali mengulang waktu. Disebabkan ia telah memakan kue pemberian Lori, teman sekamarnya. Teka-teki motif pembunuhan akhirnya terbongkar. Lori telah meracuni kuenya yang secara sengaja diberikan kepada Teresa. Karena Lori cemburu melihat Gregory, Sudesin itu lebih memilih Teresa dibanding Lori. Buronan itu sebenarnya adalah kambing hitam. Telah Lori persiapkan, bila mana ada pembunuhan maka polisi akan mengejar buronan itu. Sementara akses rumah sakit, Lori di sini memiliki banyak peluang untuk mendesain si buronan itu. Motif telah terpecahkan. Lori tidak mau memakan kue itu. Akhirnya mereka baku hantam, yang membuat Lori terjatuh dan mati. Film pun selesai. Nah teman-teman, ada pesan moral yang disampaikan dalam film ini. Seburuk apapun sebuah perilaku, pasti akan ada konsekuensinya. Terlepas perilaku apa yang akan diambil, alur cerita yang epik membawa kita untuk menerka siapa di balik semua ini. Sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kesetiaan menonton sampai akhir. Saya Nur Dili, salam.